Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, dalam beberapa kali tayangan Suara Gembala ke depan ini, kita akan belajar secara khusus tentang apa yang dituliskan oleh malaikat jemaat di Laodikia, saudaraku. Jadi ini firman Tuhan yang disampaikan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Nah, itu dicatat oleh Yohanes yang dikasihi. Saya bacakan saudaraku mulai Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14 mulai. Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, saudaraku, Wahyu 3 ayat 14 ini ayat favorit dari mereka-mereka yang ada dalam kelompok bidat Arian. Ya, kalau saudara ketemu dengan orang penganut saksi Yehova, maka ini ayat hafalan buat mereka. Tujuannya apa? Tujuannya ingin membuktikan kepada orang Kristen, pada kita-kita, bahwa Yesus itu ciptaan. Nah, itu yang mereka pakai itu selalu ayat ini, saudara. Jadi kalau dikatakan inilah firman dari Amin, Amin itu artinya ya yang amin, itu Tuhan Yesus kan. Saksi yang setia dan benar, itulah Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya ada kalimat permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kemudian dia berkata, nah ini kan terbukti di dalam ayat firman ini bahwa Yesus adalah ciptaan Allah, begitu. Nah, saudara, Arius memang terkecoh oleh pemahaman yang salah tentang ayat ini, salah satunya, sehingga dia memunculkan akan satu ajaran bidat, Arianisme. Ya, Arius itu nama ajarannya adalah Arianisme, yang intinya menyatakan bahwa Yesus itu ciptaan dari Allah. Nah, saudara, ini kutak-kutiknya kalau mau menjawab akan ayat ini, menjelaskan ayat ini, tentunya kita nanti akan kembali kepada Yohanes 1. Yohanes pasal 1, ayat 1, ayat 3, dan ayat 10, saudara. Nah, nanti, yaitu nanti, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan permulaan dari ciptaan Allah. Kata permulaan ini, di dalam bahasa aslinya adalah arche. Arche ini punya banyak makna, saudara. Ya, termasuk diantaranya prinsipal, ya, pemimpin, kemudian penguasa, itu juga ranking pertama, itu juga adalah arche yang beginning itu juga jadi awal mula, itu juga adalah arche. Ya, jadi kalau saudara bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan en arche en hologos gitu ya, pada mulanya. Jadi arche itu artinya pada mulanya, begitu saudara. Nah, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, orang-orang saksi Yehova sangat yakin dan pede sekali berkata, ini loh Yesus itu ciptaan, dia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nah, saudaraku, kata permulaan ini itu juga punya makna yang mendahului atau yang terdahulu. Jadi begini, saudaraku ya, sebelum ada ciptaan, maka harus ada dia. Ngerti ya? Sebelum ada ciptaan harus ada dia. Nah, ini tidak berarti bahwa harus ada dia itu adalah ciptaan juga, belum tentu. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa, saudara? Melalui firman kan? Ya, en arche en hologos, kai hologos in prostantan, kai theos in hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah,
segala sesuatu itu diciptakan oleh firman, ya kan? Jadi sebelum ada ciptaan harus ada firman dulu, betul nggak, saudara? Nah, kita lihat ya, itu tadi kan sudah saya singgung di dalam Yohanes 1. Tadi kalau saudara ketemu dengan orang saksi Yehova, jelaskan seperti ini. Arti kata permulaan itu artinya yang mendahului, beginning, yang mengawali atau memulai. Sebelum ada ciptaan harus ada Dia. Begitu ya. Nah, kita lihat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu ayat 1. Kemudian ayat 2 ditegaskan lagi, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Dia ada bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 3, nah ini saudara yang menjelaskan. Segala sesuatu dijadikan atau diciptakan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan atau diciptakan. Jadi sebelum ada ciptaan, seluruh ciptaan apa saja, sebelum ada ciptaan itu, sudah ada firman terlebih dahulu, mendahului segala ciptaan. Betul ya saudara ya? Jadi sebelum ada ciptaan harus ada firman yang mendahului ciptaan itu, karena Allah Tritunggal itu Bapa, Roh Kudus, dan firman atau Yesus Kristus yang adalah Sang Firman itu, itulah yang menciptakan segala sesuatu. Itu artinya permulaan segala ciptaan. Jadi dalam urutan tidak mungkin ada ciptaan tiba-tiba muncul tanpa ada firman Allah. Di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia di sini firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya. Nah, jadi dengan demikian Wahyu 3 ayat 14 tadi, saudara, kita nggak perlu takut menghadapi orang saksi Yehova yang ngotot mengatakan ini bukti bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan. Enggak, Dia adalah bagian dari pencipta. Dan sebelum ciptaan apa saja itu tercipta atau jadi, harus ada firman dulu. Itu yang dimaksudkan permulaan segala ciptaan. Mendahului segala ciptaan, begitu ya. Nah, ayat 10 ini lebih luas lagi. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, oleh Yesus. Jadi Yesus itu bagian dari pencipta. Kan ya kembali ke kitab Kejadian, saudaraku. Ini kan peristiwa penciptaan kitab Kejadian. Allah menciptakan kan dari Elohim, Allah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian bumi belum berbentuk dan masih tohu wabohu, itu kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya kan, masih gelap gulita, masih kacau balau itu. Nah, kemudian baru berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini sebuah gambaran bahwa ketiganya yang esa, yaitu Allah, yaitu Bapa yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa, Elohim, dan roh Elohim, ruah Elohim, dan firman Elohim. Ya. Jadi inilah penjelasan dari Wahyu 3 ayat 14 kepada Laodikia itu, saudaraku ya. Demikian, besok akan kita sambung. Tuhan Yesus memberkati.